Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah break 5 menit. Kita enggak lama, kita sambung kisaran 15 sampai 20 menit lah ya. Oke, tinggal sedikit kok. Tadi saya ulas sedikit, saya sudah hadir semua ya, kelihatannya. Oke, sudah nyambung semua. Tadi skeleton menu kita sudah mengenal appetizer, ada mengenal sup, ada mengenal main course, ya. Dan kemudian kita yang keempat yaitu dessert. Nah, dessert tentunya adalah hidangan yang unsurnya lebih cenderung manis. Ya, lebih cenderung manis. Di situ bisa terwakilin dari apa? Buah, ya. Kemudian ini puding. Kemudian macam-macam es. Ya, misalkan ada es serut melon, ada es krim, itu kategori dessert. Lebih gampang sekarang ya. Jadi dessert Anda perlu garis bawahi dan intinya paling mudah diingat hidangan yang manis. Jadi setelah main course disajikan, Anda akan menyajikan berikutnya yaitu dessert. Nah, mudah sekali dessert. Dan yang terakhir setelah dessert, pilihan berikutnya yang terakhir adalah beverage atau minuman. Minuman itu bisa terwakili oleh coffee or tea, ya, minuman hangat boleh, ya, minuman dingin boleh. Intinya setelah jamuan atau skeleton menu itu selesai. Nah, sekarang Pak Bibit mau kasih contoh. Kalau Anda sudah mengetahui yang namanya skeleton menu, tadi yang pertama apa? Appetizer. Kedua, sup. Ketiga, main course. Keempat, dessert. Kelima, beverage. Itu harus di luar kepala, karena itu adalah basic. Ya, itu adalah basic, jadi harus di luar kepala. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Bila Anda menjadi seorang waiter atau waitress, dalam hal menyajikan makanan, harus sesuai dengan skeleton menu. Contohnya seperti ini, contoh. Tamu datang ke restoran, sudah dipersilakan duduk, ambil menu, makanan pertama yang Anda sajikan apa? Tanyakan dulu ke mereka apa? Apa? Appetizer. Bapak silakan dipilih appetizer-nya. Ditulis. Setelah appetizer berikutnya apa tadi adik-adik? Sup. Sup, betul. Supnya apa? Silakan. Setelah sup berikutnya apa adik-adik? Main course. Setelah main course berikutnya apa adik-adik? Dessert. Setelah berikutnya apa? Beverage. Nah, itu harus berurutan karena Anda sudah belajar skeleton menu. Ya. Kalau misalkan tamunya, Pak, saya mau pesan main course saja. Tidak apa-apa, boleh, boleh. Tapi setelah main course disajikan, Anda menawarkan ke tamunya apa, yo? Adik-adik? Setelah main course, Anda menawarkan apa?
dessert. Ya. Maksud Pak Bibit seperti itu. Jangan sampai tamu ditawarin setelah main course, Anda menawarin apa? Pak mau pesan sup, mau pesan appetizer, diketawain sama tamunya. Ya, itulah kenapa Anda harus belajar skalaton menu. Ya, tapi misalkan sekarang gini contohnya. Kalau tamunya sudah pesen main course, kemudian mau pesen sup, apakah kita larang? Enggak. Nah, kalau kita larang, nanti kalau dia tanyanya begini, ini mulut-mulut saya sendiri, ini duit-duit saya sendiri, emangnya kenapa? Kan lucu. Makanya, kalau pada waktu Anda mau taking order, itu urutkan aja dulu. Setelah berurutan, yang penting tekniknya Anda betul. Kalau tamunya sudah dialurkan, dan dia misalkan pesennya ngacak, monggo. Ya, monggo. Yang penting apa? Aturan Anda betul. Next suatu saat Anda bekerja di hotel berbintang, menjadi waiter atau waitress, berarti Anda sudah menjalankan skeleton menu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau saya pesan sup saja, habis sup apa urutannya? Langsung ke dessert, boleh, tidak apa-apa. Berarti etikanya betul, skeleton menunya betul. Nah, sekarang sebelum bertanya, ini Pak Pipin tidak lama lagi, Pak Pipin nanti akan kasih tugas. Tolong nanti kita buat tim grup FB Service, Pak Bibit kasih tugas, dikumpulkan hari Senin, paling lambat Senin, nanti di WA ke Pak Bibit lewat grup FB Service boleh. Pak Bibit tugasnya mudah sekali. Dari 5 skalaton menu, appetizer, soup, main course, dessert, dan beverage, tolong kasih contoh satu-satu menu. Pak, pisang goreng itu masuk kemana, Pak ya? Nah, disitulah ada yang ngasihkan. Oh, pisang goreng tak masukkan di sini. Terserah menu apapun, yang penting contohnya gini, appetizer, contohnya ini menunya. Sup, contohnya ini menunya. Main course, contohnya ini menunya. Dessert, contohnya ini menunya. Beverage, contohnya ini menunya. Masing-masing skeleton menu hanya satu menu saja. Saya kasih contoh satu saja. Misalkan tadi Pak Bibit ngomong sup. Sup, contoh menunya apa? Misalkan sup iga sapi atau sup asparagus kepiting atau sup jamur apa. Nah, golongkan di situ saja. Nanti kalau kurang paham bisa bertanya sekarang habis ini. Hanya satu menu saja golongkan contohnya. Appetizer contohnya ini Pak menunya. Terserah Anda buka-buka di mana, ada contoh menu apa, misalkan di situ ada misalkan ada steak, nama steak, itu berarti masuk ke apa? Nah, satu-satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti dikumpulkan ke Pak Bibit, lewat WA, nanti hari Senin kita bahas. Satu persatu sebentar. Ya. Ada yang kurang paham? Silakan. Ya, paham ya tugasnya ya? Mudah kok. Pak. Ya, oke, siapa? Pak, yang beverage itu, halo? Ya, Pak. Dengar nggak sih, Pak? Ya, dengar. Yang beverage kenapa? Itu nggak dibagi kayak kalau minuman yang beralkohol itu masuk nggak? Kalau minuman yang beralkohol, jangan dulu. Gitu. Kita masuk ke minuman yang bukan beralkohol dulu. Ya. Cari jadi nggak dibagi lagi ya, Pak? Dulu. Cari minuman yang bukan beralkohol dulu, ya. Banyak sekali. Contohnya, beverage, misalkan Anda cantumkan saja coffee latte, boleh.
Nah, ya. Misalkan Anda cantumkan yang paling mudah aja, yang paling ringan aja, misalkan teh tarik, monggo. Berarti kan contoh menu favorite. Itu aja kok. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke ya, jelas ya. Nah, oke, saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Pak, untuk dessert apakah ada batas ukurannya, jumlahnya? Bila Anda bisa mengetahui lebih dari satu atau dua menu, boleh tambah jempol. Nah, ya tambah jempol. Dikasih tugas satu, ternyata menunya dikasih favorite dessertnya ada dua contoh menu, boleh. Ya. Kedua, kalau semisal orangnya mesen main course sama beverage aja, yang diantar duluan itu makanan dulu atau minuman dulu. Kalau kita jamuannya, minumannya adalah free. Free itu kalau kita datang ke restoran makan, kita dikasih free air putih biasanya. Kalau restoran itu menyajikan. Kalau restoran itu tidak menyajikan, beverage duluan. Pertanyaannya bagus. Ya. Tapi kalau dalam zaman itu air putih sudah dikasih, berarti beverage belakangan. Karena sudah ada air putih. Jadi pertanyaannya, kalau semisal orangnya mesen main course sama beverage aja, mana yang didulukan? Kalau di restoran itu tidak menyajikan air putih, Anda boleh-boleh saja, it's okay saja pesan minuman. Ya. Saya jawab pertanyaan berikutnya. Apa nanti setiap menu ditimbang gramnya atau enggak? Untuk penyajian ala carte adalah one price is for single item. Satu harga untuk satu menu. Di situ platingnya, gramnya pasti ditimbang. Beda kalau buffet service. Buffet service itu makanan yang disajikan di buffet. Itu hanya akumulasi jumlah orang saja masaknya. Tapi kalau yang namanya à la carte, ya, one price is for single item. Jadi satu item dengan satu harga, tentunya dia sudah diportioning dengan gramnya. Ya, saya jawab berikutnya. Karena kan kalau kita lihat di Indonesia biasanya yang diantar minuman duluan, betul ya. Jadi kalau nanti ini teknik untuk table dot, jadi yang Pak Bibit terangkan tadi itu susunan menu nanti pada waktu yang terakhir itu adalah beverage. Next suatu saat Anda akan table manner. Table manner nanti yang pada waktu Anda disajikan adalah air putih. Setelah air putih, dinner roll. Apa itu dinner roll, Pak? Dinner roll adalah hidangan perentang waktu untuk menunggu makanan disajikan. Setelah air putih, dinner roll baru disajikan pertama kali appetizer. Appetizer di clear up sama petugas, disajikan berikutnya adalah sup. Setelah sup di clear up, Anda disajikan main course. Setelah main course di clear up, Anda akan disajikan dessert. Setelah dessert di clear up sama petugas, terakhir Anda disajikan beverage. Bisa kopi, bisa teh, seperti itu. Ya. Tapi kalau yang namanya à la carte, tadi Pak Bibit sebutkan à la carte, pesan yang sendiri, Anda datang ke restoran, pesan sendiri, beverage lebih dulu. Sambil menunggu apa? Makanan diproses. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, apa-apa boleh beverage dulu. Kalau Anda pesan à la carte,
Tidak apa-apa, beverage dulu. Ya, minum kopi, teh, boleh karena Anda pesannya a la carte. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, tugasnya gampang, hanya itu tadi. Contoh menu appetizer apa? Contoh menu sup apa? Contoh menu main course apa? Contoh menu dessert apa? Contoh menu beverage apa? Itu aja sudah. Kalau lebih dari satu, jempol. Pak, saya punya main course, menunya ini, boleh. Pak, saya punya appetizer, yang hot appetizer, contohnya ini Pak. Yang cool appetizer, contohnya ini Pak. Boleh. Anda browsing-browsing, monggo, nanti kita sharing bareng. Oke, kita habis ini buat grup FB Service ya, nanti bisa tugasnya langsung kirim ke Pak Bibit, sampai dengan hari Senin kita ketemu di FB Service. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kami tunggu 1 menit untuk bertanya lagi. Jelas ya? Nah, kelihatannya gampang ya jadi waiters itu. Nah, tak bilang sama Anda tadi, belum tentu orang bisa melakukan seperti mereka. Apalagi Anda yang bertugas guest kontak langsung dengan tamu. Ya, jangan dipandang rendah orang yang menjadi waiters, bukan. Itu adalah dasar. Pak Bibit dulu mulai dari waiter. Semua pasti ada jenjang karirnya. Waiter naik jadi apa? Bartender. Bartender naik jadi apa? Kapten. Kapten naik jadi apa? Supervisor. Supervisor naik ada koordinator. Terus itu ada jenjangnya. Ya, jadi pelajaran hari ini saya pikir cukup. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Tugasnya hanya mudah sekali, tidak serumit yang Pak Bibit berikan ke Anda. Jangan takut salah, nanti kita bahas bareng mana yang kiranya Anda tidak mengerti. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, Siang, oke. Nah, ya. Kemudian Majesty, oke. Oke. Kemudian Tristan, tidak ada pertanyaan? Aman. Kemudian ada Ahmad. Oke, sementara aman ya. Kemudian ada lagi Muhammad Mubin. Aman? Oke. William. Oke. Kemudian ada Ferdi. Sip. Ada Joker. Joker? Oh iya Pak, saya mau tanya. Oke. Kalau di DCEF ini sendiri penyajiannya bagaimana Pak? Yang apa Pak? Yang apa Mas? Yang penyajiannya di LKP DCEF ini Pak. Penyajiannya bagaimana? DCEF itu bukan sebuah kafe, ya. DCEF adalah lembaga pelatihan. Jadi di sini memang kita kerjasama dengan beberapa hotel untuk nantinya Anda di on the job training kan, berikut praktek dan table manner-nya. Jadi kita memang kerjasamanya dengan beberapa hotel. Dan kebetulan Pak Bibit pun masih aktif di sebuah hotel yang ada di Kota Batu. Jadi untuk DCEF itu sendiri adalah lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan yang kebetulan saat ini dikasih kepercayaan dari dinas untuk memberikan program PKK yang mana sudah 3 gelombang ini termasuk Anda. Ya, Anda ini sudah 3 gelombang ini masuk ke program PKK yang nantinya Anda nanti akan mendapatkan 4 sertifikat. Sertifikat pertama adalah dari DCEF, kemudian uji kompetensi, kemudian dari OJT, jadi on the job training,
Dan yang terakhir adalah table manner. Jadi nanti Anda mendapatkan 4 sertifikat. Bila Anda nanti mau melanjutkan ke kapal pesiar, tinggal linknya neruskan saja. Ya, jadi neruskan saja, lanjut ke program kapal pesiarnya. Kalau ini program dari dinas, ya, jadi memang sudah jalan 3 gelombang ini, 3 kali ini. Seperti itu Mas ya. Jadi DESAP itu bukan berupa kafe atau restoran, bukan, tapi sebuah lembaga pendidikan untuk pelatihan. Seperti itu Mas. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau Bapaknya sendiri di hotel mana, Pak? Kebetulan saya di Hotel Purnama, hotel bintang 4 yang ada di Kota Batu. Ya, di Batu ya, Pak ya? Ya, di Batu, betul ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Miftahul Rizky, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, paham Mas Yan? Kemudian ada Ika Nurkasana. Enggak, Pak. Oke, Sudah. siap. Kemudian Rizky Aditya. Oke. Oke, ya. Nah, tugasnya tolong nanti kita bikin grup Ebiservice, nanti bisa dikirimkan ke Pak Bibit. Nggak usah takut salah, semua perlu proses belajar. Ya, segitu aja dari Pak Bibit. Terima kasih. Jaga kesehatan, selalu bersikap baik, selalu belajar dan terus belajar. Yang namanya belajar kita tidak ada habisnya. Seberapapun usia kita, yang namanya kita belajar harus tetap dijalankan supaya kita knowledge selalu bertambah, ya, supaya kita tidak ketinggalan di era sekarang ini, ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, sampai jumpa, sampai ketemu di hari Senin. Nanti tugasnya bisa langsung dikirim ke grupnya Ebiservice. Oke, terima kasih, selamat pagi, dadah.